Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadirin berbahagia, yang pertama pada kesempatan hari ini marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini luar biasa, kita setiap pagi hadir di waktu yang dimana Allah itu ulang keistimewaannya. Waktu pagi ini, hadirin saya mengulang nih ya, Allah mengulang waktu pagi ini sebagai waktu yang istimewa. Makanya slogannya itu adalah jadilah pemenang di waktu pagi. Kalau orang sudah pemenang di waktu pagi, berarti dia bisa hadir di mana Allah mengistimewakan waktu di pagi hari. Sampai di dalam surat Al-Isra ayat 78 itu, inna Qur'anal fajri, sesungguhnya waktu pagi itu kana masyhuda, kalimat Allah menyaksikan dan para malaikat menyaksikan. Makanya alhamdulillah, sebetulnya ini nikmat terbesar hadirin. Kita bisa hadir sholat berjamaah, kita bisa hadir zikir, kita bisa hadir duduk di majelis ilmu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah bagian nikmat terbesar yang tidak bisa kita bandingkan. Kadang kita lupa ya bahwa inilah anugerah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, yang bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melewati saya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur. Mudah-mudahan rasa syukur kita diberikan tambah nikmat. Jadi hadirin, ketika surat Ibrahim surat 14 ayat 7 kalau nggak salah, Allah menyampaikan dengan tekstualnya, terjemahnya itu kan, barang siapa yang bersyukur maka Allah tambah nikmatnya. Kadang kita suka bertanya ya, perasaan tuh bersyukur tapi mana nambah nikmatnya gitu. Pingin nanti bersyukur, jelek dompet tebal ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabil lasyadid, itu bahwa itu adalah pembuka rezeki sebetulnya. Cuma makna daripada bersyukurnya itu yang kadang kita belum lengkap hadirin sebetulnya. Cara bersyukur kita itu harus ada wujudnya. Rasa wujud syukur itu adalah dalam bentuk perilaku kita. Makanya orang yang bersyukur itu terlihatnya adalah dalam kesolihan sosialnya. Orang itu diuji sebagai seorang hamba Allah itu dilihat dari rasa syukur itu kesolihan sosial bahasanya. Artinya bahwa bagaimana dia menjadi manusia yang bermanfaat bagi hamba sesama. Ini kadang kita itu melihat cara bersyukur itu adalah dalam bentuk ibadah hablum minallah saja. Padahal wujud syukurnya itu adalah kesolihan sosial itu dalam bentuk perilaku kita bermasyarakat. Tutur kata kita harus tertata dengan baik. Sikap kita menyikapi dengan orang lain juga harus baik. Banyak orang yang menyepelekan hal ini karena egois sebetulnya.
Ada orang yang menggagalkan ibadahnya itu karena egoisnya, kesombongannya, yang dia itu gengsi di sosialnya. Padahal ketika kita sholat itu dampaknya itu kepada perilaku kita dalam bermasyarakat. Ada orang yang bermasyarakat itu enggak gitulah sikapnya, kurang bagus ya. Padahal sholatnya bagus. Ini menandakan bahwa kita itu cara bersyukurnya udah salah. Cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wujudnya adalah kesolihan sosial. Makanya diperlukanlah ilmu mempelajari adab dalam perilaku kita dalam keseharian. Ini Allah sudah memberikan dan Rasulnya bagaimana adab kita, bagaimana tata cara kita dalam bergaul. Jangan ngebagel dengan sifat itu, hadirin. Kadang kita mah sifatnya dari pertama sampai terus gitu aja sifatnya, nggak ada rubahnya karakter itu. Padahal agama itu bisa merubah karakter, hadirin. Cek batur teh si eta mah kitunya karakter teh karakter jelek ya. Itu bisa dirubah dengan kita hablum minallah, dengan sholatnya, dengan baca Qur'annya, melahirkan sosok pribadi yang kesolihannya hebat, kesolihan sosial bahasanya. Makanya kalau dengar Pak Gubernur dalam pidatonya kan begitu ya. Pak Gubernur itu menyampaikan dalam pidatonya bahwa konsep dalam agama itu diuji sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketika dia menjadi seorang supir, maka menjadi supir yang baik. Ketika dia menjadi seorang pedagang, menjadi pedagang yang baik. Kesolihan sosialnya justru yang terukur dalam agama itu. Bukan karena rajin berjamaahnya ya. Tapi dampak dari berjamaahnya, sholatnya, baca Quran itu lahir sosok pribadi yang wujud syukurnya itu dalam kesolihan sosial, hadirin. Ketika dia jadi orang kaya, maka kelihatan kesolihan sosialnya, berbaginya, kesantunannya, menghargai orang. Karena ketika seseorang kaya aja, itu diujinya itu adalah itu. Ayo kita mau lihat itu karena sholat, karena baca Quran ya. Islam itu bukan begitu. Allah dan Rasulnya mengajarkan bagaimana supaya kita itu terlihat bagaimana kesolihan sosialnya. Makanya insya Allah nanti saya di malam Senin ini kan ngisi kajian di Masjid Umar bin Khattab ya, Bumi Sentosa 2. Itu judulnya dampak dari sholat melahirkan sosok pribadi yang solih sosial. Seperti itu inti dalam kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, makanya hari ini kita terus bahas mengenai adab, tata cara kita dalam berperilaku. Kemarin kita sudah bahas adab kita kepada seorang suami kepada istri, seorang istri bagaimana adab kepada suami, bagaimana seorang anak adabnya kepada orang tua, bagaimana kita sesama tetangga ada adabnya. Coba kemarin sudah dibahas bagaimana Allah dan Rasulnya memberitahu kepada kita. Tapi apa yang terjadi di masyarakat sekarang? Banyak orang yang berperilaku itu jauh dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Seorang istri kepada suami udah durhaka kebanyakan perempuan itu. Seorang suami pun sama. Bagaimana seorang sosok, seorang pribadi suami, seorang pemimpin juga jauh daripada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Kita ini pada jauh kesolihannya. Perilaku adab itu perilaku kesolihan. Bagaimana seorang suami diuji sebagai pemimpin di keluarganya, bagaimana interaksi dengan istrinya, bagaimana interaksi dengan anaknya, bagaimana ketika adab tetangga, diuji kesolihan sosialnya, adabnya pada saat ketika bertetangga. Kita masih jauh, hadirin. Bisanya itu ibadahnya itu hanya sholat ya, tapi bagaimana perilaku kita diuji sebetulnya. Ternyata kehebatan. Salah satu dalam hadis Rasulullah mengatakan seseorang masuk surga itu karena ketakwaan dan akhlaknya. Akhlak itu adalah buah daripada adab kita.
Makanya pada kesempatan hari ini hadirin, kita akan coba membacakan sebetulnya bagaimana adab kita mau tidur, adab kita bangun tidur, adab kita berpakaian. Itu sebetulnya sederhana, sepele, itu gampang. Tapi tidak lengkap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya yang mengatur bagaimana adabnya seorang muslim pada saat ketika dia mau melakukan aktivitas tidur, bangun tidur, dan cara berpakaian. Ya, hadirin berbahagia, itulah yang harus hari ini kita rubah sendiri. Kita rubah bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita kabarnya adab mau tidur dalam Islam. Jadi kalau sudah tahu, lakukan. Dan ini perintahnya dari Allah dan Rasul-Nya, bukan dari saya hanya menyampaikan. Kita masih jauh, saya pribadi pun masih jauh. Makanya ini adalah nasihat buat saya pribadi, buat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan dan Rasul-Nya sampaikan kepada kita, yang terutama di sini Allah memberikan hidayah. Sulitnya kita kebaikan apa hadirin? Hidayah sebetulnya. Hidayah tehese hadirin susah kepada diri kita. Karena ciri orang yang mendapatkan hidayah, salah satunya dia tidak pernah menolak kebenaran dan dia mudah melakukan kebaikan. Ya, itu yang harus kita pahami. Baik hadirin berbahagia, tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kita selaku umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Amin. Hadirin berbahagia, kita akan coba bahas yang pertama adalah adab mau tidur dalam Islam. Yang pertama, adab itu ketika ini nasihat buat saya ya. Kalau mau tidur, Rasulullah memerintahkan adabnya itu kita harus wudhu. Jadi kalau seseorang mau tidur itu dipastikan kalau mengikuti adab bagaimana menurut Rasul, maka kita harus wudhu dulu. Coba kita bacakan hadisnya dalam riwayat Bukhari. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, apabila kamu mendapati tempat tidurmu, ya, kalimatnya begitu ya. Idza atat madhaka fatawaddau wudu'aka lis-salati. Kalau kamu mau tidur cek Rasul teh wudu heula seperti wuduna salat. Jadi hadirin, pastikan kalau mau tidur bismillah, ambil air wudu, itu adalah adab dalam mau tidur. Ambil air wudu seperti salat aja kita. Ya, luar biasa. Manfaat daripada wudu itu kan luar biasa. Bagaimana ketika air mengapa kepada muka kita, tangan kita, dan seterusnya. Bagaimana bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi ini hadis riwayat Bukhari itu, bahwa pada saat ketika mau tidur itu, maka dipastikan kita harus wudu dulu. Jangan sampai lupa. Ulai masare bari nonton TV, poho wudu nya. Nempo TV aja ada lihat TV teh ngeunah jadinya bari lihat nonton TV pakurnya ya. Supaya rep pesare TV-nya kan tidak hemat gitu. Marumana kumaha pakai timer. Jangan. Ketika mau tidur itu kita mau ibadah kepada Allah SWT, maka adabnya itu wudu. Jadi nih, jangan sampai kita menodai sebetulnya mau tidur itu. Rangkaian itu wudu dulu ya. Yang kedua, ketika mau tidur itu ya, setelah itu mengibaskan tempat tidur 3 kali. Dikeprukan itulah bahasa orang Bayak. Kalau istri kan mau tidur suka ayah kita keprukan heula cenah naon ku nanti ku sapunya supaya bersih. Rasulullah memerintahkan hadirin. Komo lamun tempat tidur teh kotor ya, dibersihin dulu lah bahasa. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim katanya begini, idza awal hadukum ila firasati falyanqud firashahu yudahilatu izari thalathan, kalimatnya.
apabila seseorang mau tidur, ingin tidur nih, hendaklah dia membersihkan, mengibaskan tempat tidurnya 3 kali. Ini bahasa Rasul itu sebetulnya 3 kali itu udah cukup membersihkan. Tapi kalau kita mungkin keprukan ya, sapui jadi bersih. Yang mau tidur tuh nyaman, digebukan heula si bantal teh. Itu ada badirin. Makanya orang tua dulu itu benar ngajarin kita. Kalau mau tidur itu keprukan heula cenah kasurna. Itu tuh Rasulullah yang memerintahkan tadi. Ulah sare ka imah kana tempat tidur teh blok aja. Jadi harus bisa, dalam hadis Bukhari Muslim, jadi harus mengibaskan tempat tidur minimal 3 kali. Kalau lebih bolehlah cara membersihkan supaya kamar kita bersih ya. Nah, pada saat ketika ini yang ketiga, tidur itu harus miring ke kanan. Memang ini bahasanya udah orang tuh sudah mengenal cenah mau tidur teh ulah ke kiri. Karena cek medis ke kanan mah jantung teh teu kagencet ya. Lamun ke kiri kagencet. Setelah diteliti oleh orang-orang kesehatan, kalau tidur ke kanan itu bahwa jantung kita lebih tenang, nyaman. Ketika ke kiri jantung kita ke dedet. Jadi kalau cenah saya mah dasarnya teh nang kuban, tidur saya mah danang karak gitu ya. Nah, kalau lihat daripada hadis Rasulullah SAW, tidurnya itu arah ke kanan. Jadi miring ke kanan hadirin. Sana saya mah dah hese jangan miring ke kanan teh. Tuh susah kalau udah begitu kalimatnya. Tapi kalau kita dengar Rasulullah dalam riwayat Bukhari ya, bahwa Rasulullah dalam hadis itu menceritakan terkait masalah tidur, maka dalam hadis itu tsumma tadji' ala shiqaqil aiman ya. Jadi ketika tidurnya Rasulullah itu di atas sisi kanan menjadi ke kanan, miring ya. Nah, ini yang ketiga ya, jadi tadi wudu, bersihkan ranjang, terus pas tidurnya miring ke kanan. Yang ketiga, yang keempat itu maka membaca doa sebelum tidur. Nanti ada membaca surat-surat pendek. Membaca doa dulu ya. Jadi setiap apapun aktivitas kita, maka adabnya harus lapor kepada Allah itu. Maka salah satu rumah kita akan menjadi berkah kalau semua keluarga itu setiap aktivitas apapun dia lapor sama Allah. Lapor sama Allah itu adalah berdoa. Makanya ketika mau masuk WC harus ada doanya. Ketika keluar WC ada doanya. Ketika mau segala apapun, mau makan, mau minum, itu ada doanya. Nah, termasuk anggota keluarga ketika mau tidur, udah siap kita mau ibadah tidur supaya menjadi pahala, maka diperintahkan untuk berdoa. Ya, kalimatnya dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan bahwa idza ahadta madja'aka fakul, lamun kamu cenah ingin tidur maka ucapkanlah doa Allahumma bismika amut wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa amut. Banyak hadisnya. Jadi kita di situ mau tidur itu memaknai doa. Jadi kalau doa itu hadirin sebetulnya esensi ketika kita berdoa, esensinya kalau kita berdoa meminta sama Allah, minimal apa yang kita bacakan doa itu adalah tahu terjemahnya. Jadi kan ima kan memang dalam Islam Arabnya harus pakai Arab doa itu. Tapi kalau kita berdoa itu karena ada yang diajarkan oleh Rasulullah maka kita bacakan. Minimal doa itu hafal terjemahnya. Ya, pada saat doa itu Allah menyampaikan, ya Allah dengan namamu aku mati dan aku hidup. Karena salah satu ketika kita tidur, kalau lihat hadis Rasulullah SAW, sebetulnya ruh kita itu diambil oleh Allah pada saat tidur. Lalu ruh itu akan dikembalikan pada saat memang jatah hidupnya masih panjang. Itu hadis Rasulullah. Orang ketika tidur diambil ruhnya, nanti dibalikin lagi pada saat ketika Allah bangunkan.
Makanya pada saat nanti doa bangun ini kan beda. Kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah ahyana ba'dana, kan? Aku hidup lagi gitu. Nah gitu ya. Jadi pada saat setelah mau miring ke kanan, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismika Allahumma ahya wa amut, atau Allahumma bismika amut wa ahya. Silakan dan terjemahkan, ya Allah, atasmu dengan nama Allah saya itu hidup dan saya itu mati. Ya, saya mati dan hidup. Itu hadirin yang berbahagia. Jadi adabnya itu kita urut tadi apa? Wudu, membersihkan tempat tidur, dikibas-kibas supaya bersih. Ketiga, pada saat tidur miring ke kanan, lalu berdoa kepada Allah. Nah, setelah berdoa, kalau kita belum tidur, maka disunnahkan Rasulullah SAW dari Abu Hurairah itu membaca surat-surat ruqyah. Surat-surat ruqyah ini yang dalilnya jelas. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan satu lagi adalah ayat kursi. Hadirin, ibu bapak yang kami hormati, kalau kita bicara terjemah ayat Al-Quran tersebut, itu sebetulnya menjaga kita dari salah satu daripada mara bahaya. Makanya ketika orang baca Al-Falaq aja sebetulnya kita berlindung dari kejahatan. Makanya orang yang selalu membaca surat ruqyah sebelum tidur, kalau ada perampok yang katanya suka bisa baca apa sirap tenangnya, jadi disirap cenah, tibrak cenah. Nah, kalau seseorang tidurnya itu membaca surat tersebut, maka tidak akan pernah kena teluh atau kena guna-guna. Makanya jangan lupa ketika mengunci pintu, ya. Ketika mengunci pintu itu bacalah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan manusia, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dari kejahatan buhul-buhul, ya. Bangsa penyihir, kan dulu mah wanita ya penyihir. Jadi kita itu dengan membaca Al-Falaq itu sebetulnya melindungi diri, hadirin. Makanya kalau kita takut menerobos sebuah tempat, lalu kita mau pakai menerobos tempatnya takut, baca ayat itu. Karena ayat ini menjadi ayat ruqyah menguatkan kepada kita bahwa hanya Allah lah yang kita harus takuti. Orang elehnya kujuri ge sieun, kujuri sieun. Maliwat makam sieun kujuri, nyerahkeun ya. Sieun aku Allah. Wa amman khafa maqama rabbih, kan kalimatnya. Barang siapa yang takut sama Allah, maka mereka orang yang bahagia. Ya, hadirin. Nah, salah satunya contoh dalam hadis riwayat ini hadisnya ya, dalam hadis riwayat Bukhari. Man qara ayatul kursi, ya, jadi kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi. Jadi ayat kursi teh hadirin, ayat yang memang ada dalilnya. Kenapa menjadi top ayat kursi ini? Bahkan di dalam adabnya setelah sholat bagusnya baca ayat kursi. Kalau imam tidak memimpin, kalau masing-masing baca. Karena setelah sholat itu perintahnya ada. Kalau mau tidur pun di sini kalimatnya, ya, barang siapa yang baca kursi ketika hendak tidur, maka Allah akan senantiasa menjaga dari setan yang tidak akan mendekati sampai pagi. Jadi hadis Rasulullah mengatakan kalau seseorang ketika dia tidur membaca ayat kursi, maka syaitan itu tidak akan mengganggu kita. Salah satu setan mengganggu kita itu adalah ketika pada saat tidur kita mimpi buruk, ya. Ya, mimpi buruk dipastikan taranga doa eta. Komo lamun mimpi buruk nanti eureup-eureup. Bu itu terang eureup-eureup. Jadi orang teh diudag orai katanya mimpi nanti. Pas dipacok teh ngomong tulung teh hese. Eta eureup-eureup eta teh. Dipastikan orang tersebut tidak berdoa. Tapi kalau membaca ayat kursi, maka Allah akan dilindungi dari syaitan.
Makanya kalau mimpi buruk itu dipastikan orang itu tidak membaca ayat kursi, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ngikutin adab pada saat ketika kita tidur, hadirin yang berbahagia, maka mimpinya pun akan mimpi indah. Mimpi indah itu kalau keterangan hadis Rasulullah mengenai alam barzah, di alam barzah itu hadirin di makam itu cuma simbol aja. Ada satu alam yang disebut alam barzah, tempat orang menunggu. Cara menunggunya adalah dengan tidur. Satu, tidur dalam keadaan sejahtera, mimpi indah. Pan di dalam hadisnya kayak ketika kata malaikat Munkar Nakir, nam solihun, kamu bisa jawab ya, apa pertanyaanku? Kamu tidur dalam keadaan sejahtera, maka keterangan dalam hadis itu dia mimpi dalam tidurnya ketika di alam barzah itu. Orang-orang yang ruh itu begitu. Dan diceritakan dia dibawa oleh seseorang ke tempat yang indah dalam hadis itu. Dilihatkan keindahan bagaimana surganya Allah. Nanti pada saat di yaumul ba'ts ketika mau dibangkitkan, kita tuh nanya ke orang itu, kamu teh saha ya? Dalam mimpi itu. Lalu dia mengatakan, ana amalukum, saya tuh amal ente, cenah gitu. Jadi alam barzah itu menunggu hadirin. Salah satu kenikmatan alam barzah itu dia tidur dalam keadaan sejahtera, mimpi. Nah, sebetulnya mimpi di dunia pun itu adalah salah satu bagian daripada pelajaran buat kita. Kalau kita tidurnya pakai adab, maka mimpinya itu dipastikan tidak akan buruk mimpinya. Makanya dalam hadis Rasulullah, kalau orang mimpi buruk jangan diceritakan. Nggak boleh tuh ya, mimpi buruk. Mimpi buruk tenan dipacok orai. Kamu orang kalau diterjemahkan dipacok orai pasti kawin gitu. Terus apa mimpi teh? Banyak orang yang menerjemahkan mimpi. Kalau mimpi ini cara pasti menang kalau mimpi ini menang musibah, itu kalau jadi bahaya seperti itu. Tapi dipastikan ketika seseorang adabnya membaca surat yang diperintahkan oleh Rasulullah, ayat yang diperintahkan oleh Rasulullah dan surat, maka salah satunya Rasulullah mengatakan dijamin Allah akan senantiasa menjaganya. Ya, alaihi minallahi hafid kalimatnya. Allah menjaga pada saat tidur. Jadi kalau orang membaca itu adab itu, Allah nggak jaga tuh tidurnya kita. Makanya sederhana sebetulnya. Gadaikanlah kepada Allah pada saat tidur. Kepada Allah, ya Allah, hamba serahkan, saya mau tidur. Silakan jaga harta hamba. Ya, jadi yang menjaga itu Allah, walaupun secara ikhtiarnya ada keamanan. Tapi ternyata dengan membaca ayat kursi salah satunya bahwa alaihi minallahi hafiz, Allah akan menjaganya sampai setan itu sampai kita pagi. Coba bayang dijaga ke Allah. Ya. Hadirin siap kita melakukan itu. Jangan. Jadi setelah doa baca surat-surat pendek, surat ayat kursi. Nah berikutnya dalil hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari juga, ketika mau tidur itu selain daripada al-ikhlas baca ayat kursi, maka membaca surat al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Jadi surat ini memang top deh, ruqyah disebut. Ayat ruqyah, surat ruqyah. Hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari ini hadisnya sahih ya. Karena Nabi SAW ya, SAW bersabda, ketika mau hendak tidur Rasulullah meniupkan bacaan al-ikhlas. Jadi dia membaca dulu al-ikhlas kedua tafalan. Jadi membacanya begini. Kalau dari situ ketika sudah membaca surat al-ikhlas, qul a'udzu falaq, qul huwallahu ahad, Allahus samad ya. Lalu meniupkan ke tangannya setelah beres. Lalu mengusapkan kepada seluruh tubuhnya. Coba kira-kira orang sok itu darah. Jarang ya saya sekarang sarete udah doa baca lupa sebetulnya dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah itu setelah membaca al-ikhlas, al-falaq dan an-nas dan satu-satu dari ayat kursi ditiupkan kepada tangannya lalu diusapkan kepada badan kita dari wajah sampai seluruh tubuh. Hadirin yang berbahagia. Ini kan kadang kita itu tidak melakukan itu karena kita itu kadang adab itu
ditutup mata lah, disepelekan adab itu. Makanya banyak orang mengatakan al-adabu fawqul ilmu. Jadi adab itu di atas ilmu. Orang kalau sudah memiliki adab, hebat hidupnya. Makanya orang yang beradab itu ya salah satunya dia patuh kepada apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan untuk kita melakukan tata cara dalam beribadah, tata cara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sekali lagi membaca tadi surat Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, ayat kursi, setelah itu tiupkan kepada tangan kita, lalu tangan kita mengusapkan kepada wajah dan seluruh badan kita. Bareng-bareng jadi istri teh tuh mau tidur teh, ya. Ya kalau enggak hajat mah bareng-bareng gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, seterusnya tiupkan. Ya, ini adab yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau kepada Rasulullah itu ya kita harus patuh. Nah, berikutnya sebelum tidur pan jadi can sarewa ya gitu ya. Nah, urang mau kalah nempo HP ya, makanya cenah naon cek na TikTok mah. Jadi cenah kalau mau tidur teh di kamar-kamar teh ada sinar, ada cahaya. Kamarna teh kan di paruman, pahaurnya ya. Aya cahaya paroy. Oh, kenyar po HP. HP ditarempo. Ayo we ditonton TikTok, IG supaya tunduh matanya. Kalimatnya kan gitu, cenah lamun nempo lila-lila jadi tunduh. Asan teh eueuh dalilna kudu nempo HP-nya, kecuali nempo HP-na zikir. Kalau untuk melihat tontonan itu sebetulnya kurang bagus lah hadirin. Nah ini yang kadang kita lupa. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Ali dan Fatimah dalam riwayat Bukhari Muslim, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa maukah aku menunjukkan sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada seseorang itu menjadi pembantu. Di sini kalimatnya bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 ketika kalian ingin tidur. Jadi di sini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dalam hadis riwayat di sini disebutkan bahwa zikir itu boleh dibaca. Ya, jadi kalau belum tidur subhanallah alhamdulillah, subhanallah 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 alhamdulillah wala ilaha, kan itu zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu menjadi zikir mutlak. Ketika sudah salat itu kan muqayyad, ditetapkan. Kalau sudah salat maka zikirnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu zikir muqayyad, ditetapkan. Jadi kalau sudah salat jangan lebih jangan kurang, ya. Tapi di luar itu boleh diperbanyak, makanya masuknya kepada zikir mutlak. Zikir mutlak itu kan afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu zikir mutlak. Makanya ketika orang lagi santai, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir mutlak lagi, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Zikir mutlak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika nyupir kita bacakan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu zikir mutlak. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu zikir mutlak. Silakan baca pada saat ketika mau tidur hadirin. Maka perintahnya dari kata Rasulullah itu, kalau kamu mau terjaga, kalau kamu mau lebih baik jadi orang itu, kalau mau tidur itu ketika ingin kalian tidur maka zikirlah. Ini masalah zikir itu hadirin, hebat sebetulnya orang ketika mau tidur masih bisa zikir kepada Allah. Sedangkan kata Al-Quran yang namanya zikir itu membuat kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi sebetulnya mah gini ya, lamun ningali urutan ibadah teh erek sare wae pika halusnya urang teh prosesingnya tuh. Ayo urang mah kadang sare teh bari nonton tidur ngebogahay ya. Nonton tidur kaki kaluhurkeun wah geus teu pararuguh we nya. Kate ngerek
kaborangan sareng udang. Makanya di sini membaca doa, membaca zikir yang panjang sebelum tidur itu adalah sunnah. Kata Rasulullah SAW bahwa jika ingin bisa saya untuk membaca zikir dan doa itu silahkan. Seperti contoh, Bapak sebelum tidur itu boleh mendoakan. Seperti apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri hamba, anak-anak hamba qurrata a'yun. Jadi di situ tempatnya doa sebelum tidur, hadirin. Tidak hanya baca mau tidur saja. Disunahkan oleh Rasulullah memperpanjang zikir dan doa pada saat mau tidur. Ai geus reup mah nya geus, alhamdulillah ya. Jadi itu adabnya. Dan yang terakhir di sini ya, adab mau tidur itu sok aya kalimatnya gini, paruman cenanya, lampuna paruman. Bahkan di dalam teori medis, ketika seseorang tidur cahayanya gelap, itu membuat mata kita sehat. Dan ternyata itu Rasulullah dalam adabnya menutup pintu, mematikan api atau lampu yang membahayakan. Etika adabnya dalam mau tidur. Jadi paruman, isyarat ke rumahnya listriknya lumayan, listriknya jadi hemat. Lamun masih tidur caang keneh berarti teu nurut ka Rasul sebetulnya. Lamun tidur maruman lampu berarti nurut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa atfi'ul masabi'a biha. Padamkanlah lampumu ketika pada saat membahayakan pada saat mau tidur. Jadi hadirin berbahagia, tidur yang bagus itu adalah lampu tidak nyala. Tapi kadang sok poek teuing sok aya redup atulah, redup masih mending lah. Sok aya diberi cahayanya yang lampu-lampu mau tidur gitu ya. Kalau di hotel-hotel mah kan kelihatannya ada tempat mau tidur itu ada lampu yang kecil yang nantinya nyala tapi redup, masih redup. Ya. Termasuk adabnya pada saat ketika kita punya hajat kepada istri, ya harus redup. Ulah pulgar gitu ya. Tapi ada orang meresep katempo cenah. Dukalah namanya, kita memang enggak sih. Tapi Rasulullah memberikan adab nanti bagaimana adab dalam berhubungan. Nanti kita akan bahas karena kita udah dewasa. Jadi adabnya plek para mantah. Bari baca zikir, insyaallah hadirin kita tidurnya nyenyak, kita tidurnya sejahtera. Kalaupun mimpi, nanti mimpinya yang indah. Pada saat nanti sebelum nih tambahan saja ini mah, tambahan saja. Dari saya ingat kepada guru saya, kalau pingin bangun sepertiga malam, maka berdoalah karena perintahnya doa. Berdoa kepada Allah tuh kalimatnya, ya Allah bangunkan saya sepertiga malam. Ntar Allah ngebangunin hadirin. Bangunkanlah saya sepertiga malam karena saya pingin tahajud, saya pingin menghadapmu. Itu teks syaratnya doa. Nah doanya itu makanya diberikan waktu oleh Rasulullah sepanjang sebelum tidur kita boleh zikir dan doa kepada Allah SWT. Jadi urang terek tahajud wae sebelum tidur wae geus niat hadirin. Boro-boronya urang mah nya hadirin. Nah inilah kenapa sangat penting kita tahu adab ketika mau tidur. Siap hadirin? Harus siap nih. Kita ulang pertama bahwa adabnya wudu heula ya. Setelah wudu kita apa? Membersihkan tempat tidur, ngeprukan, ngarapikeun bantalna, lamun bantalna bau ganti heula atunya gitu. Supaya nyaman. Yang ketiga miring. Ya. Lalu membaca doa, setelah itu membaca ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, lalu dengan zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar atau zikir yang lain, doa yang panjang, dan pada saat itu kamarnya diredupkan atau dimatikan. Bismillah ya, kita bismillah nanti malam ini kita tidur dalam keadaan sejahtera. Itu teh simbol pada saat nanti di alam barzah diri. Kalau orang nanti masuk alam barzah begitu nanti ceritanya. Kalau kita erep-erep eta teh bagian siksa kubur.
Jadi kalau ada orang yang dieureuk-eureuk hese udang, pokoknya di udag juri, di udag perampok, pokoknya orang teh hese we udang teh. Nah eta teh geus keur diazab eta teh. Persis azabnya sekecil azabnya kubur. Engke mah lamun azab kubur ini leuwih tidinya hadirin. Makanya pada saat mau tidur karena ruh kita diambil oleh Allah, maka kita harus lapornya hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik hadirin berbahagia. Laptah tidur, Pak RT, nikmat tidur nanti enaknya. Tibra ai kerek mah eta mah cirina non gendut. Nah, pada saat ketika bangun tidur, hadirin, ternyata ada adabnya bangun tidur teh. Jadi pas hudang sarete aya tata caranya. Ini kalau Pasarwani ketika tahrim lalu suka ngomong ya, menyampaikan doa, yaitu adalah doa bangun tidur. Bagus ya, mengingatkan kita kalau dengar dari DKM itu, tadi teh perasaan udang teh cangga doa, dangu Pasarwani. Oh, ikuti alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Jadi pas bangun teh kade kudu doa bangun tidur teh. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah mencontohkan ketika bangun tidur itu adalah yang pertama adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah umum. Ya, makanya jangan sampai lupa. Ku Allah teh dibikin di taruhna teh. Nah, hudang maneh. Nah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, kalimatnya kan Allah yang telah menghidupkan kembali setelah mati kami tidur. Jadi kalau teh ya Allah nuhun abi teh hirup deui ya setelah tidur teh. Itu ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini yang jarang saya lakukan juga, ini nasihat buat saya. Rasulullah ketika bangun tidur, dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ya. Mengusap wajahnya dengan tangannya. Jadi kayak doa memang, jadi barengan lah jeung doa artinya kalau setelah doa kan orang teh kieu ngangkat tangan mengusap wajah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia bangun tidur, masaha wajahu biyadaihi. Jadi mengusap wajahnya dengan dua tangannya. Nah orang mah jarang dah saya yakin eta hudang sare teh langsung doa ge kadang jarang ya. Nah, kadang ngusap wajah teh cenah Ibu Haji manon cileuh ya. Tapi memang adabnya itu ngusap wajah. Ya mungkin supaya mata kita dan seterusnya jadi lebih siap untuk bangun ya. Jadi itu adalah adab ketika setelah doa lalu mengusap wajah kita. Ya digini-gini, dilus-lus supaya mata kita juga enak dalam melihatnya. Ya. Berikutnya yang ketiga, bangun tidur nih. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya idas taiqadha minal lail. Jadi kalau dia bangun malam, bangun tidur ya Rasulullah nih. Ya susu fahu bisiwak, maka nyiwak ya nyokosok gigi. Siwak baheula pakai siwaknya. Eta mangga yang suka masih membudayakan itu pakai kayu siwak ya. Hari ini ada karena masalah dunia mah kata Rasulullah antum a'lamu umur biankum. Ente dulu apal masalah dunia. Lamun pakai pasta gigi jeung pakai sikatnya eta teu naon, da masalah urusan dunia. Kalau urusan dunia mah boleh, yang enggak ada Rasul baheulana eueuh di Rasul aya enak menang eta mah. Baheula Rasulullah mobil, aya mobil. Itu mah urusan dunia. Yang sangat ada perdebatan itu masalah urusan ibadah. Kalau ibadah itu jangan ada yang baru itu. Makanya ada kelompok pemahaman kalau ibadah tidak dicontohkan oleh Rasulullah fahuwa raddun. Itu Rasulullah dalam hadis. Nah, Rasulullah itu di sini kalau bangun tidur, maka setelah dia tadi berdoa lalu mengusap wajah, maka dia datang ke air itu yang pertama adalah bersiwak. Ngabersihan gigi. Ya, segar gerasa.
ya, bersiwak di sini. Nah, di sini Rasulullah mengatakan begitu. Jadi kade lamun udang sare teh ulah teu menggosok gigi. Nah, tadi cenah sebelum tidur tidak ada gosok gigi, ada ketika bicara perintah wudu. Wudu salat itu maka awalnya adabnya itu harus bersiwak dulu, membersihkan tangan kan. Kalau wudu itu bukan membersihkan alat anggota badan, membersihkan secara alamiah, secara ruhnya. Ya bersihin dulu tangannya, kakinya, baru kita wudu. Seperti kita adus ya, atau mandi besar, maka mandi dulu pakai sabun, mandi bebersih pakai sabun, baru mandi wajib. Ulah dihijikan yang mandi pakai sabun jadi mandi wajib temenang eta. Karena ada etika dan adabnya ketika mandi pun. Ya kalau kita mau hari Jumat atau kita sudah mendatangi istri lalu kita harus mandi, maka mandi itu bersihkan dulu badan kita dengan sabun. Setelah beres baru bismillah melakukan adabnya wudu ya. Setelah itu menginginkan kepala. Ada satu pernah saya sampaikan adab dalam mandi wajib ya. Jadi ketika bangun itu bersiwak. Yang berikutnya Rasulullah mengatakan di dalam hadis, ketika bangun itu maka dia mencuci tangannya. Ya. Mencuci tangannya. Ini sebetulnya si tukang buburnya suruh jam 5 seperempat tapi belum datang. Berikutnya mencuci tangan. Ya, baguslah. Sebelum kita bersiwak juga harus mencuci tangan. Jadi pada saat tidur, bangun tidur itu kalimatnya begini, idas tayqadha ahadukum minan naumihi. Kalau kamu bangun tidur, cek Rasul ya, kalian bangun tidur, janganlah yang memasukkan tangan ke dalam jas sebelum mencuci 3 kali. Jadi kudu dicuci heula tangan teh kata Rasul. Hadirin, ya dipastikan kalau mau bersiwak pakai pasta gigi, lengan kita pasti karena cai heula berarti cuci yang bersih gitu ya. Nah, berikutnya Rasulullah SAW mengatakan di sini, berwudulah sebelum beraktivitas. Jadi setelah bangun tidur itu tadi doa, setelah dia membaca doa terus mengusap wajah dengan tangan kita, lalu kita bersiwak, lalu berwudulah di sini. Jadi perintahnya itu berwudu. Apalagi kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat. Ini lu bagus banyak. Kata medis itu bangun tidur mandi. Ya, mau jam 2 mau jam 3 yang bagus itu mandi. Saya punya saudara, dia itu penyakit jantung. Lalu dia percaya dengan pengobatan bahwa kalau mandi pagi itu sehat jantungnya. Maka dia selalu memakan obat, ini cerita nyata. Lalu dia selalu bangun jam 2 dia mandi. Dan ternyata sekarang ini kemarin pas saya pulang kampung ngobrol saya tanya, alhamdulillah udah nggak makan obat jantungnya. Jadi mandi pagi itu menyehatkan kita, luar biasa. Kalimat ketika Rasulullah mengatakan wudu sebetulnya perintahnya membersihkan sebetulnya. Kalau orang sudah wudu itu bersih, maka berwudulah. Kalau bagi kita mau melakukan ibadah ya. Ibadah salat tahajud, membaca Al-Quran, maka kalimatnya la yuqballu salata ahadukum idza hadasa hatta yatawadda. Itu harus wudu. Nah, sudah ada itu ya. Ya, Dirin. Jadi kumaha kalimatnya? Kade. Ya, di sini adabnya itu wudu, mandilah enak mah. Beres kabeh kalau mandi mah nya. Siwak pasti mandi mah ya. Pasti setelah mandi bersiwak lalu nanti wudu. Mendingan gebrus mandi teh. Komo lamun boga hajat dengan pamajikan enaknya setiap bangun tidur teh mandi, dan itu adalah kesehatan buat kita semua. Kalau ingin sembuh dan sehat maka mandilah dengan air dingin pada saat ketika mau bangun tidur ya. Begitu ya. Jadi itulah adab dalam tidur dan bangun tidur. Tidak cukup kita ngomong ada berpakaian di sini, ada berpakaian Rasulullah itu banyak dalilnya terkait masalah bagaimana adab kita dalam berpakaian pun. Hadirin berbahagia, marilah kita sampaikan kepada Allah dan Rasulnya, ya Allah, ya Rasul, sudah dengar nih
kalau ternyata mau tidur teh ada adabnya, ketika udah bangun tidur teh ada adabnya, maka kita sampaikan kepada Allah dan Rasulnya, siap kita melaksanakan untuk apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Penting iya nanti, awas jangan lupa tuh adab ketika mau tidur, adab mau bangun tidur. Mudah-mudahan ini semua, sekali lagi, kenapa dibacakan adab dalam beraktivitas segala sesuatunya dalam hidup, supaya kita terlihat kesolihan sosialnya, wujud pribadinya betul-betul memiliki adab dan etika. Kalau orang sudah memiliki itu, maka itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Hadirin berbahagia, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, bahwa kita selama perjalanan hidup selalu menghadirkan tata cara kita dalam agama, terutama adalah adab dalam berperilaku apapun selama keseharian dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi kita semua, dan apa yang dibacakan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita dengar, kita ucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami dengar ya Rasul, dan kami akan taat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sarapan.